猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Zhu-Ying muncul untuk membantu Xiaoyan, tetapi Yuan Wei berhasil kabur. Lalu Xiaoyan pergi menuju bintang Pentian. Kemudian ia mengeluarkan Avatar Taisu, sampai akhirnya dia bertemu Zhan Lao, dan scene pun berganti. Mendengar ini, Xiaoyan pun tiba-tiba merasa sedikit bingung. Lalu kenapa ketika aku merebut tubuh ini terlihat sangat lemah, dan sepertinya dia tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan sebelumnya tampak berasal dari armor hitam yang aneh di tubuhnya, ucap Xiaoyan. Tubuh fisik yang kamu peroleh sejauh ini seharusnya diketahui oleh dunia Taisu. Jadi, mereka mengunci tubuh ini. Untungnya, kamu mengirimnya ke 9 peti untuk disegel, ucap Zhan Lao. Aku sudah memutuskan hubungan antara dunia Taisu dan tubuh ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Armor hitam aneh ini disebut armor dewa palsu. Meskipun kamu telah merebut tubuhnya, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan armor itu. Dunia Taisu juga takut bahwa orang yang mengirimnya akan membelok sementara waktu. Meskipun armor dewa palsu memiliki kekuatan yang kuat, pada saat yang sama, itu juga merupakan senjata bagi dunia Taisu untuk mengendalikan semua orang, ucap Zhan Lao. Armor dewa palsu. Bisakah armor itu dilepaskan dari tubuh ini? Tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu persis tentang itu, tapi kamu bisa mencobanya sekarang, jawab Zhan Lao. Kemudian setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia melihat tubuh Taisu yang disegel di salah satu peti mati, dan kemudian dia melepaskan avatar itu dari peti. Selanjutnya, Xiaoyan mengendalikan avatar Taisu untuk mengulurkan tangannya dan merobek armor dewa palsu yang ada di tubuhnya. Akan tetapi, armor dewa palsu itu sepertinya sudah menyatu dengan avatar Taisu, sehingga meskipun Xiaoyan menggerakkan semua tenaganya, armor itu tidak bisa dilepaskan sama sekali. Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya, kemudian ia memutar kepalanya dan melihat avatar Yuan Shen yang disegel di 9 peti. Lalu, dengan pikirannya, avatar Yuan Shen juga dilepaskan, dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan armor dewa palsu di tubuh avatar Taisu. Pada saat ini, armor dewa palsu yang awalnya tak tergoyahkan menunjukkan tanda-tanda retak di bawah kekuatan dari avatar Yuan Shen. Tetapi, pada saat yang sama, avatar Taisu juga mengeluarkan seteguk darah dan ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan pun segera berhenti dan tidak melanjutkan tindakan itu. Sepertinya avatar Taisu terhubung dengan armor aneh ini, gumam Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, Xiaoyan segera mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada avatar Taisu. Lalu, dia pun kembali menyimpan kedua avatarnya ke dalam peti mati. Kekuatan tubuh ini diblokir oleh armor dewa palsu. Dan apa yang kamu lihat hanyalah tubuh panah. Semua kekuatannya ada di dalam armor itu. Jika belenggunya dilonggarkan, tubuh ini bisa langsung dipromosikan ke ranah keabadian, ucap Zhan Lao. Dunia Taisu sangat indah dengan cara ini. Bahkan jika aku merebut avatar itu, aku tidak bisa mengendalikan armor dewa palsu, sehingga aku tidak akan bisa menggunakan kekuatannya, gumam Xiaoyan dengan wajah yang marah. Saat berikutnya, Xiaoyan menarik kembali Goyan dan berkata, "Goyan, apakah kamu melihat batasan aneh di dalam armornya?" ucap Xiaoyan. "Kamu sudah hidup begitu lama. Apakah waktu tidurmu masih belum cukup?" ucap Xiaoyan kembali sambil menatap Goyan dan matanya melotot. "Tahukah kamu, tidur adalah rahasia umur panjang?" ucap Goyan sambil memalingkan wajahnya. Setelah berbicara, cahaya biru pun keluar dari mata besar Goyan, lalu menyelimuti armor dewa palsu, dan dia menarik pandangannya setelah beberapa saat. "Apakah yang kamu temukan? Apakah ada sesuatu yang membuat tubuh avatar ini sulit untuk dikendalikan?" tanya Xiaoyan sambil melirik Goyan. Benar. Memang ada segel yang menghalanginya. Tapi untuk lebih tepatnya, ini adalah segel tingkat tinggi.
Jawab Goyan sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengetahui sebelumnya? Apakah kekuatanmu tidak sepenuhnya pulih pada saat itu? Tanya Xiaoyan. Apa maksudmu? Sebelumnya kamu hanya menunjukkan tubuhnya saja, dan kamu tidak menunjukkan armor ini kepadaku, ucap Goyan dengan dingin. Ketika mendengarnya, Xiaoyan pun langsung menepuk dahinya dengan cukup keras dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lalu ia pun kembali bertanya, apakah kamu bisa melepaskan segel tingkat tinggi ini? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum ragu-ragu. Hahaha, bukan tidak mungkin untuk melepaskannya. Hanya saja, itu pasti akan sangat merepotkan. Jadi, aku tidak mau melakukannya, ucap Goyan sambil memalingkan wajahnya. Kau memang makhluk yang membingungkan. Baiklah, apa yang kamu mau? Aku mungkin bisa mengabulkannya kali ini, ucap Xiaoyan sambil menghela napas. Hah? Apa yang kamu katakan? Aku tidak memiliki keinginan apapun. Tapi, asal kau tahu saja, sejak aku datang ke dunia Xuanyin, aku memiliki sedikit penyesalan bahwa aku ingin bebas, ucap Goyan. Apakah kamu ingin pergi sendiri? Apa kau yakin dengan begitu? Ayolah, pikirkan lagi dengan lebih baik, ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Oh, tenang, hal itu jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini, ucap Goyan yang mulai terlihat percaya diri dan menakjubkan. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Akan tetapi, kamu harus melepaskan segel yang ada di armor ini terlebih dahulu, ucap Xiaoyan sambil mengangguk dan menyetujui keinginan Goyan. Sosok Goyan pun langsung senang dan dia segera bersiap untuk memulai memecahkan batasan pada armor dewa palsu. Tapi tiba-tiba, Goyan berbalik dan menatap Xiaoyan dengan tatapan serius. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin diriku menghancurkan segelnya. Jadi, setelah aku melakukannya, apakah kamu akan menyesalinya? Tanya Goyan. Tentu saja tidak. Jangan khawatir masalah itu. Aku masih memiliki integritas ini. Lakukan saja semampumu, ucap Xiaoyan dengan serius dan matanya tampak tegas. Baiklah, jangan khawatir. Kamu harus percaya padaku. Kamu sudah bersamaku begitu lama. Tidakkah kamu tahu siapa aku sebenarnya, bukan? Tanya Goyan. Ah, benar juga. Ini sangat jelas. Makanya aku tidak percaya padamu. Tapi ini adalah janji. Jika kamu berbohong padaku, bahkan jika kamu diserang sampai mati di masa depan, aku tidak akan pernah mau melepaskan formasi untukmu lagi. Aku serius, ucap Goyan. Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan Goyan. Lalu dengan cepat, Goyan pun kembali berkata, pembatas pada armor ini sangat misterius. Jika rusak, maka aku khawatir. Bahkan, kemampuan armor yang kuat ini akan sangat lemah, atau bahkan bisa hancur. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu, sebelum aku melakukan tindakan. Aku pun takkan melakukannya begitu saja. Jadi, pikirkan dengan matang, ucap Goyan. Lakukan saja, ucap Xiaoyan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk memecahkan segelnya, dan aku akan sangat berhati-hati, ucap Goyan. Setelah Goyan mendapatkan konfirmasi dari Xiaoyan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai memecahkan segel pada armor dewa palsu di depannya. Di sisi lain, di suatu tempat di dunia Xuanyin, sesosok tubuh yang tertutupi oleh debu tebal tiba-tiba membuka matanya dan duduk bersila di atas bintang tertentu. Ah, nomor 1087 sudah muncul. Ini sedikit di luar dugaanku, ucap sosok itu. Tapi bukankah seharusnya nomor 1087 ada di dunia Sensi? Setelah menghilang begitu lama, kenapa dia muncul di dunia Xuanyin? Sepertinya dia benar-benar dibawa pergi, dan dia juga dikendalikan oleh orang lain. Ia tampaknya sangat berani untuk melakukan langkah besar. Namun, sepertinya dia tidak tahu bahwa semua petarung dari dunia Taishu tidak akan pernah bisa dibawa pergi. Dan mereka tidak akan pernah bisa dihianati. Sekali dihianati, kematian adalah bayarannya, ucap sosok itu kembali. Kemudian sosok itu perlahan berdiri dan menggerakkan otot serta tulangnya yang sudah sangat kaku.
Pada saat ini, tekanan energi yang mengerikan melonjak keluar, menyapu seluruh debu tebal di tubuhnya. Sosok ini mengenakan armor hitam di tubuhnya, dan ada cahaya merah gelap yang bersinar di setiap armornya, serta ada juga cahaya merah berkedip di dadanya. Karena kamu sudah muncul di tempat ini, aku akan membunuhmu. Petarung dari dunia Taisu tidak mengizinkan pengkhianatan, apalagi dikendalikan oleh orang lain. Aku punya kewajiban untuk membunuhnya, ucap sosok itu. Sosok yang berdiri itu pun tiba-tiba menginjakkan kakinya. Detik berikutnya, tanah langsung retak, dan sosok itu pun berubah menjadi kilatan panjang yang menyapu ke langit. Oh, apakah lokasinya menghilang lagi? Tampaknya orang ini pasti mengetahui sesuatu, tapi dia sepertinya memiliki cara untuk menghilangkan segel dalam armor dewa palsu. Dan dia pasti merupakan kultivator yang sangat kuat, gumam sosok itu. Sambungkan ke nomor 927. Aku menemukan lokasi nomor 1087. Cepat, datanglah kemari dengan bala bantuan. Aku menduga ia dikendalikan oleh orang lain, dan mereka bekerja sama untuk menyiapkannya, ucap sosok itu. Baiklah, ini nomor 927. Aku menerima laporanmu. Sebutkan saja lokasinya, dan aku akan segera bergerak ke arah yang dituju, ucap orang lain di kejauhan yang entah dari mana. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini masih berada di dalam gerbang pertempuran yang sebenarnya. Bahkan, jika dia gagal lagi dan lagi, Xiaoyan masih bersedia untuk terus bergegas melampaui kekuatan Yuan Wei. Aku ingin tahu, apakah avatar Taisu ini dapat melakukan perubahan jika berada di tempat ini? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, dan langsung menggerakkan pikirannya. Lalu tanpa diduga, avatar Taisu yang mengenakan armor dewa palsu ternyata benar-benar muncul, dan Xiaoyan pun mengangkat alisnya sedikit. Karena ini adalah dunia ilusi, kamu bisa mematahkan belenggunya, dan biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh avatar Taisu ini, ucap Xiaoyan. Sebelum pertempuran dimulai, Xiaoyan pun menepuk-nepuk cahaya merah di dada armor dewa palsu dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, armor dewa palsu hitam itu pun menyebarkan aura merah tua, dan cairan merah pun naik menutupi seluruh kepalanya. Segera, kedua sosok itu pun melesat secara bersamaan dengan kecepatan tertinggi, dan kekuatan keabadian yang melekat di tubuh Yuan Wei langsung mengembun ke arah kepalan tangannya. Adapun tubuh avatar Taisu, dia tidak memiliki terlalu banyak reaksi aneh, tapi ia juga melancarkan pukulan. Tepat pada saat Xiaoyan merasa bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan Yuan Wei sama sekali, tiba-tiba aura dari armor dewa palsu di lengannya menyebar. Kekuatan yang kuat pun tiba-tiba meletus, dan hal ini jelas membuat Xiaoyan terkejut. Suara ledakan keras pun langsung terdengar ketika kedua tinju itu saling bertabrakan, dan terlihat bahwa cahaya merah gelap dari armor dewa palsu berkedap-kedip dengan liar. Di saat berikutnya, Xiaoyan melihat armor dewa palsu di tubuhnya yang tiba-tiba melonjak seperti cairan, lalu itu dengan panik mengembun ke arah pukulan Yuan Wei, dan dalam sekejap mata itu membentuk tinju raksasa berwarna merah. Tinju pun kembali bertabrakan lagi, dan suara ledakan itu bahkan bergema hingga ke tiang jauh. Ledakan itu membuat Yuan Wei harus melesat ke belakang. Lalu ketika diperhatikan baik-baik, beberapa jari Yuan Wei ternyata putus setelah menerima serangan itu. Namun kecepatan pemulihannya jelas sangat mengerikan. Hanya dalam satu tarikan napas ia kembali pulih seperti sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok Yuan Wei tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di belakang tubuh avatar Taisu, dan tinjunya berubah menjadi telapak tangan yang menusuk ke arah jantung. Akan tetapi, pada saat telapak tangannya hampir mendekati, armor dewa palsu pun langsung menutupi seluruh tubuh avatar Taisu, dan armor itu bahkan kembali mengembun. Telapak tangan Yuan Wei yang seperti baja pun mengeluarkan percikan api ketika bertabrakan dengan armor dewa palsu, dan adegan ini sungguh sangat mengejutkan. Tapi meskipun armor dewa palsu memblokir pukulan fatal, pada saat yang sama, kekuatan pukulan yang kuat itu masih secara langsung mengirim avatar Taisu terbang mundur. Tubuhnya berubah bentuk secara tidak teratur, pinggangnya tampak patah, dan Xiaoyan juga merasakan sakit yang parah. Pada saat ini wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir. Di gerbang pertempuran yang sebenarnya, semua bagian tubuh avatar Taisu adalah ilusi, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah pemberontakan. Akhirnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi, avatar Taisu langsung kembali berubah, dan avatar Yuansen juga muncul. Lalu tiga sosok itu pun melesat, dan pada saat yang sama, tanda bintang berkedip di dahi Xiaoyan. Dua sosok tumpang tindih dengan tubuhnya sampai bergabung menjadi satu.
armor dewa palsu pun muncul di tubuh Xiaoyan, dan ketika dia menempuk dada armor dewa palsu ini berubah menjadi merah tua, bahkan membungkus kepalanya. Kemudian di belakangnya muncul sayap dewa yang bisa meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Tapi jika dia bisa menggabungkan Avatar Laozu, maka itu akan menjadi kartu terkuat Xiaoyan. Akan tetapi kekuatan Xiaoyan masihlah sangat lemah. Pada saat ini, kedua tinju itu sudah saling bertabrakan. Namun kali ini, sosok Xiaoyan tidak bergeming. Dan tentu saja, Yuan Wei juga tidak mundur selangkah pun. Detik berikutnya, ada cahaya berkedip di telapak tangan Yuan Wei. Dan pedang panjang pun muncul di tangannya. Lalu jari-jarinya menyilang di atas pedang itu. Kekuatan keabadian pun mengalir ke pedangnya. Xiaoyan bahkan bisa melihat bahwa ada misteri di atas pedang itu. Cahaya tiba-tiba mekar dan telapak tangan Yuan Wei pun segera melemparkan pedang itu ke langit. Kemudian, pedang itu pun menghilang ke langit. Namun setelah adegan ini, sekelompok awan petir biru muncul. Seolah-olah ada cahaya petir yang berkedip di dalamnya. Langit bahkan tampak disambar petir. Dan pedang raksasa cahaya biru tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Lalu, totem di atas pedang raksasa itu pun meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan sidik jari Yuan Wei berubah dengan cepat. Kemudian, terlihat segel mengembun di udara. Dan sosok basal yang ditempa dengan cahaya pun tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, pedang Yuan Wei pun benar-benar terintegrasi dengan pedang raksasa di langit. Dan tiba-tiba, kekuatan pedang ini kembali meningkat tajam. Setelah itu, Yuan Wei meraung, kekuatan abadi melonjak ke seluruh tubuhnya. Lalu ia mengangkat telapak tangannya dan menebaskan pedangnya ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, pedang raksasa di udara bergerak mengikutinya dengan membawa energi pedang yang tak terbayangkan. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah ketika melihat adegan ini. Menghadapi keterampilan bertarung Yuan Wei yang kuat, bahkan jika Xiaoyan bisa menghindarinya, Xiaoyan tidak akan memilih untuk menghindarinya karena dirinya yakin bahwa tidak bisa melarikan diri. Kemudian, sosok Xiaoyan sudah bangkit dari pikirannya. Namun ternyata, pedang raksasa itu sudah menghalangi antara dia dan Yuan Wei, bahkan menyelimuti area di sekitar. Sementara itu, armor dewa palsu sudah menutupi seluruh tubuh Xiaoyan hingga menutupi wajahnya, dan tanda bintang yang berkedip di antara alis Xiaoyan juga tersembunyi. Tampaknya, selain untuk perlindungan diri, armor dewa palsu juga merupakan hal yang dapat menyembunyikan identitas. Pada saat ini, suara ledakan yang disebabkan oleh tubuh Xiaoyan pun menyebar, dan sayap dewa pun gemetar di belakangnya. Lalu tubuhnya melesat ketika pedang raksasa itu tercurahkan. Detik berikutnya, suara ledakan kembali bergema ketika tinju Xiaoyan terhempas dari udara. Kekuatan tinju ini benar-benar solid pada saat bayang-bayang tinju itu tersapu pada pedang raksasa. Dari 82 pukulan para dewa, Xiaoyan hanya bisa melemparkan 36 pukulan. Ini adalah batasnya. Setelah semua 36 pukulan diledakkan, pedang raksasa cahaya biru itu pun bergetar dan seluruh bilanya sedikit tersentak. Tapi, sepertinya itu masih lebih kuat. Tinju Xiaoyan tampaknya berhasil melemahkan kekuatannya, namun itu tidak mengalahkannya, dan setelah jeda sebentar, pedang raksasa itu melanjutkan pergerakannya. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia mengeluarkan tapak dewa 5 langkah berturut-turut, dan dia kembali menggetakkan giginya, terlepas dari bebannya. Lalu, langkah ke-6 juga dilakukan. Kemudian, 6 sosok bayangan langsung menyerang pedang raksasa biru itu, dan akhirnya, pedang menunjukkan tanda-tanda berhenti, lalu runtuh. Tetapi, pada saat ini Yuan Wei tiba-tiba berpindah tangan lagi, dan 2 sosok pun kembali muncul di langit. Lalu, 2 bayangan besar lainnya yang berukuran lebih dari 100 kaki pun bergegas menuju pedang raksasa cahaya biru. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Pedang raksasa cahaya biru yang jelas sudah dilawannya dengan seluruh kekuatannya sekarang meningkat dengan liar. Dan tidak peduli cara apa yang digunakan oleh Xiaoyan, semua serangannya berhasil dipatahkan oleh pedang itu. Dan pada akhirnya, sosok Xiaoyan juga dipotong oleh pedang raksasa itu. Dan scene pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kubis sama daun kelor. Cerita habis, waktunya molor.
迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。